Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di H4 Podcast. Hip hip hura hura. Kali ini dengan gua Roy, gue Unyai, gue Indra. Kali ini nih kita dengan set yang beda nih. Set baru. Set baru, Suasana baru. Setelah Lebaran juga ini syuting pertama kali setelah Lebaran nih. Baju nggak baru? Hah? Baju nggak baru baju? Gue baru nih. Kebetulan gue baru. Oke. Walaupun dikasih ya. Gue bukan baru tapi biru. Wah, Oh bener. iya benar. Wah gila. Berima ya. Iya. Gila baunya. Nah sekarang gini nih Bonyoy. Kita mau ngebahas soal yang lagi viral nih. Viral. Viral itu apa tahu nggak? Viral tuh ini ya, viral saudaranya apa? Virus itu bukan? Bukan. Viral itu. Viral itu virus for all. Virus for all. Oh, saya baru for tahu. all. Ini Viral. beneran nih. Saya baru tahu viral itu adalah virus Virus for all. for all. Iya. Baru tahu kan? Baru tahu. Gue baru baca Ya, tadi. karena kita baru gitu. Baru baca tadi. Kita banyak kesamaan. Selama ternyata. ini viral apa gitu, viral tenar, tren gitu. Ternyata ada singkatannya. Itu virus for all. Oh, oke. Nah, yang lagi rame nih. Ini rame. Ya, yang cukup membanggakan dan membahagiakan bagi masyarakat Indonesia umumnya, bangsa Indonesia. Berhubungan sama nih, tahu dong kalau gue pakai baju warna merah nih, khususnya tahu. gue nih. Iya. Berarti kita mau bahas soal apa? Berarti kalau warna merah, kita bahas tentang Cilok. bukan PDI. Bukan, Bos. Kita jauh dari politik. Masuk ke partai-partaian ya. Kecuali kalau emang buat kritik. Oh, Nanti ya. gitu. Oke. Kita mau bahas soal Ah, sepak bola timnas. sepak bola Khususnya Garuda Muda nih. Garuda Muda. PSSI usia berapa? Usia berapa? Usia 17. U17. Usia 17. Berarti gue nggak termasuk dong ya? Kenapa? Gue nih U-nya udah bukan 17 lagi. 71. Jadi balik. Enggak paling kagak Enggak, 45. Oh iya. 45. Nah, kebetulan nih apa di Garuda Muda nih, apa adik-adik kita di Garuda Muda. Kita bahas sih santai aja ya. Kita soalnya juga bukan pandit banget, bukan pengamat banget, apalagi atletnya. Iya. Gitu kan. Jauh dah. Kita Dari cuma poster juga udah kelihatan Iya. kan? Kita cuma pecinta, Cinta. penikmat sepak bola, Bola. khususnya timnas. Timnas, ya betul. Nah, yang kita mau bahas ini timnas U17. Ya, yang kebetulan baru menang kemarin. Baru menang. Itu di kompetisi AFC sebenarnya. Iya, Piala Asia. Piala Asia. Tapi karena dia lolos ke babak 8 besar ya. Iya, babak 8 besar Piala Dunia. Nah. Babak 8 besar Piala Asia. Piala Asia. Secara otomatis dia juga lolos ke Piala Dunia. U17 nanti 17. Di Qatar. di Qatar. Bulan November akhir tahun ini di Qatar. Di Qatar. Kudu banyak dibersihin tuh kalau Qatar. Kotor. Oh, Kotor, Pak. Iya. Kok gua nggak nyambung ya? sisa belum. Belum cepet. Masuk. Qatar. Oh iya. Lu mesti masuk belajar jokes industri Ya, gitu. itu betul. Ya sesuai, Pak. Bapak. Sesuai usia ya kan? Tadi selain kita tuh bukan cuma hanya penonton, tapi kita itu adalah komentator. Komentator Yang tidak bertanggung jawab gitu. Hanya komentar-komentar aja gitu kan. Wah, iya. Padahal nggak ada bobotnya. Kali ini kita usahakan, Pak. Oke. Kali ini kita usahakan. Kita isi bobotnya. Bisa ada bobot. Bobot-bobotin. Tapi sebelumnya kita apresiasi dulu buat timnas U17. Alhamdulillah. Pasukannya Coach Novarianto. Terima kasih atas prestasi yang membanggakan ini. Selamat buat U17. Itu di fase grup sempurna ya, Pet ya? Sempurna, Iya. luar biasa. Sempurna. Sempurna. Pertama kita ketemu lawan Korea Selatan. Yang dipikir kita bermain, wah imbang aja nih udah syukur gitu loh. Dan alhamdulillah ternyata bisa menang. 1-0. 1-0. Iya. Pertandingan kedua lawan Yaman. Yaman. Bukan main lagi tuh. Oh iya. Iya. Gila. Bukan main. Terus apa kalau nggak main? Dia main sih maksudnya. Dia main bola gitu. Padahal kemarin dramanya tuh waktu lawan Yaman lumayan ya. Buatnya sempat dibuat apa ya, pemain-pemain kita tuh agak kesel gitu kan. Sulitan ya, betul. Kesel gitu kan dengan apa namanya ya, apa namanya kalau yang Segala macam pura-pura itu namanya apa? drama dia. Diving. Diving gitu kan. Ya tipikal udah jadi kayak stereotip Timur Tengah ya. Maaf nih sama Timur Tengah nih. Berkati di sono banyak
banyak orang Timur Tengah gitu. Tengahnya. Ya kan di Timur Tengah. Lah emang banyak orang Timur Tengah. Di tengah-tengahnya. Ya jadi kayak bermain diving, apa berpura-pura ngulur waktu dengan pura-pura cedera itu kayaknya udah jadi stereotip sepak bola Timur Tengah tuh yang kadang bikin gitu. Tapi secara strategi sih sah-sah aja gitu namanya. Sah. Karena kan bermain bola juga bukan kaki itu cuman alat. Iya. Tapi main dengan otak. Itu Iya, kata betul. Pirlo. Itu kan bisa memainkan apa namanya mental lawan gitu kan. Kata siapa? Kata Pirlo. Pirlo. Oh iya bener. Itu kata Pirlo. Paham juga ya? Wes, lu ngomongin bola, mau ngomongin apa nih? Iya. Selain bola? Hah? Insya Allah. Gitu. Pirlo Setiawan? Bukan. Pirlo Marjuki. Nah, ya, jadi Bung Roy, Timnas U17 itu menutup fase kemenangan nih dengan sempurna di grup C. Lawan terakhir? Lawan terakhir tuh kemarin di hari Jumat itu dengan Afghanistan. Kita menang 2-0. 2-0 tuh. Kasih tepuk tangan dulu, aplaus dulu buat Timnas. Gila, gak disangka-sangka. Iya. Dan itu di injury time. Wah, luar biasa. Injury time. Menit akhir. Babak kedua ya? Babak kedua, iya. Oh iya itu. Yang mana itu sengit banget, alot banget pertandingannya. Akhirnya dimenangkan oleh Garuda Muda gitu loh. Akhirnya dengan kemenangan lawan Afghanistan 2-0 menyempurnakan hasil di grup C tersebut. Jadi 3 kali kemenangan dengan nilai 9 ya, sempurna ya. Ya, sempurna. Dan secara otomatis Timnas U17 itu lolos Piala Dunia. Gitu. Walaupun dari 2 pertandingan pertama dengan kemenangan di 2 pertandingan pertama juga itu udah buat otomatis lolos itu sebenarnya udah lolos otomatis karena udah 2 kali kemenangan kan. Sekaligus lolos di 8 besar. Perdananya Indonesia masuk Piala Dunia ya? Oh, setelah U17 sih udah 2 kali. Ya, tahun kemarin bukan tahun kemarin, tahun 2023 itu kita menjadi peserta Piala Dunia U17 itu karena tuan rumah. Tapi kan nanti kita bahas perihal itu. Nah, jadi kemarin update di hari Jumat kemarin tanggal 11 April kita melawan Afghanistan menang 2-0. Ya, dengan ball positionnya sebenarnya yang saya bilang tadi kenapa saya bilang alot karena ball positionnya nih 50 nih. Seimbang nih 50. Seimbang. Kita 50 dari sisi penyerangan itu saling menyerang tuh di menit pertama sampai dengan mau akhir. Nah, pasca injury time itu di menit ke 94 dan 96 itu kita menghasilkan gol dengan semangat adik-adik kita di Garuda Muda usia 17. 89 sama 94. Itu salah ini, apa namanya? Salah riset. Sebenarnya itu emang di 90 menit plus. Iya, 90 menit plus. Karena memang jujur gue nggak nonton dari awal gitu kan. Gue salah. Tapi gue nonton tuh pas memang udah pertengahan babak kedua. Tuh baru nonton tuh. Ya itu memang skemanya serangan balik ya. Iya, betul. Tapi selalu dipatahkan. Ya, walaupun ball position itu 50-50 tapi jumlah shoot kita ke gawang lawan itu lebih banyak dibanding Afghanistan ya. Shoot on targetnya itu kita ada 5 shoot on target itu. Iya. Operan juga lebih banyak total operan kita karena ya mainnya taktis ya gitu ya memang tim. Taktis, tapi memang kemarin tuh secara formasi Coach Nova itu sedikit melakukan perubahan dan secara rotasi juga karena memang diketahui kita udah lolos. Dia mungkin mau coba kedalaman squad cadangan bagaimana. Nah itu kemarin tuh kesempatannya. Nggak disangkanya juga ya kita bisa menang gitu, bisa ngelawan. Iya. Salut sih memang sama Coach Nova tuh. Coach Nova. Tepuk tangan Coach Nova. Luar biasa. Memang kalau dilihat secara ini sih Coach Nova itu di media sosial tuh dia udah menggembleng Timnas U17 ini tuh luar biasa tegasnya gitu ya. Iya, tegas banget. Jadi benar-benar disiplin gitu kan. Maksudnya ya kalau emang mau kita mau maju ya jangan males-malesan gitu. Yes. Betul. Ya sedikit banyak dia mewarisi
pelatih timnas kita yang kemarin lah, Coach Sinteyong gitu kan. Sedikit banyak gitu, walaupun ada lah komentator pandit yang masih agak sedikit sinis, tapi maju terus Coach Nova. Bodo amat itu mah. Betul. Karena ya itu yang digembleng sama si Coach Nova ini juga soal mental nih. Iya, betul. Nah, soal mental itu yang jadi concern banget nih dari Coach Nova, atau fokusnya kepada mental para pemain, karena menurut dia itu mental para pemain muda kita itu masih kurang gampang terpancing gitu. Iya, masih kurang apa ya, artinya memang dari sisi kompetisi internasional mungkin masih kurang berpengalaman nih kali ya, seperti itu masih ya, tapi memang mungkin secara usia juga mental ini nih fondasi usia muda. Betul. Makanya Coach Nova itu concern banget atau fokus banget sama mental para pemain usia muda nih. Gitu. Selain itu kayaknya Coach Nova kan mantan pemain timnas juga kalau nggak salah ya. Iya, benar. Nah, mungkin dari situ juga, dari pengalaman yang mungkin beliau rasakan gitu, akhirnya ini tidak boleh terulang di sejarah yang akan datang. Iya. Betul. Sehingga dengan seperti itu Coach Nova tuh bisa memotivasi anak muda ini gitu kan, untuk lebih maju lagi gitu kan, seperti itu. Betul. Nah, kemarin yang lawan Afghanistan itu kita memakai formasi 3-4-3. Tuh. 3-4-3 ya, tapi sebenarnya sudah formasi udah jadi formasi baku mungkin. Formasi baku kayaknya, tapi sepengetahuan saya nih, beberapa pertandingan sebelumnya itu dia pernah pakai juga 4-3-3 gitu loh. 4-3-3, nah, tapi di Afghanistan ini kita memakai 3-4-3. Nah, itu gitu. yang tadi gue bilang. Betul. Coach Nova coba nih untuk merubah formasi dan rotasi untuk mengetahui kedalaman skuadnya dia, karena ada 6-7 pemain tuh yang dirotasi tuh sama dia. Betul. Mungkin kemarin. Ya dengan formasi seperti ini harapannya atau mungkin strateginya Coach Nova itu akan lebih baik dibanding formasi-formasi yang dulu yang sering main kayak 4-4-2 gitu kan ya. Iya, lebih ke sepak bola modern sih ya. Iya. Memang formasinya itu yang familiar itu di 3-4-3, di 4-3-3 itu lebih ini kalau sepak bola modern tuh. Kalau dulu mah 4-4-2 lebih cenderungnya kayak bertahan. Iya, keseringannya 4-4-2 sih. 4-4-2. Ya, untuk keseimbangan itu sih sebenarnya kalau 4-4-2. Pada saat masanya dianggap balance gitu. Nah itu, jadi tim asuhan Coach Nova ini mampu sapu bersih nih di grup C. Sehingga yang tadi saya bilang, kemenangan itu menjadi sempurna gitu loh. Nah, dari kemenangan itu kita mengukuhkan Coach Nova ini dengan semangatnya membangun talenta kawan-kawan anak-anak muda U17, jadi mengukuhkan posisinya itu di grup C itu jadi posisi pertama. Juara grup pasti. Juara grup. Nah, jadi dengan 3 kali menang itu 3 kali kemenangan dengan nilai atau poin 9. Tuh di bawahnya itu ada Korea Selatan. Korsel. Yang kita kalahin tuh depan. Iya betul. Tapi dia menang. Senior-seniornya tuh Korsel mah udah luar biasa tuh. Dunia, dia udah kelas dunia, Pak. Korea Selatan. Sekarang di U17-nya disikat deh. Tapi Korsel juga bagus juga mainnya. Mungkin kemarin lagi kurang beruntung kali ya. Mungkin faktor itu juga sih. Karena kita juga menang 1-0. Penalti nggak masuk, bola rebound tuh langsung dihajar lagi sebenarnya. Itu bola hidup ya. Ya kalau dibilang orang awam ya, sebagai orang awam. Sama Evandra tuh. Itu faktor lucknya, faktor keberuntungannya. Iya. Lebih dominan. Padahal udah ditepis, Udah ditepis sama kiper tuh, bola rebound. Dan untungnya bolanya nggak jauh gitu jatuhnya ke Evandra kan. Akhirnya disikat sama dia. Terjadilah gol gitu loh. Menang akhirnya kita lawan Korea Selatan. Nah, Korea Selatan tuh menang 2 kali dengan poin 6 jadinya. Di posisi ketiga itu ada Yaman, baru sekali menang. Dan terakhir itu ada Afghanistan yang memang belum pernah menang sama sekali. Itu jadi gol kunci itu. 3 ke 4 itu nggak lolos ya berarti ya? Iya. Yang diambil cuma 2 besar aja itu ya. Betul. Dari masing-masing grup. Ya, nah jadi dengan hasil itu artinya kita secara otomatis nih timnas Indonesia U17 itu
lolos ke Piala Dunia yang kita bilang tadi bahwa di bulan November tahun 2025 ini akhir tahun kita akan terbang ke Qatar tuh U17 kita untuk bertanding di sana Piala Dunia gitu. U17 biar gimana? Mudah-mudahan sukses berhasil gitu ya. Berhasil ya. Yang terbaik lah pokoknya. Betul. Usahain lu yang terbaik, fokus dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain gitu, enggak usah. Iya, betul. Nah, jadi di grup C itu ada Indonesia sebagai juara grup dan Korea Selatan sebagai runner up gitu yang lolos ke Piala Dunia U17. Tuh. Nah, untuk ke yang ini kan di AFC nih ya, Piala Asia nih. Ya, Piala Asia. Berarti kan kita lolos juga 8 besar nih. Iya, betul. Calon lawannya tuh, calon lawan di 8 besar tuh. Nantinya tuh. Bakal ada siapa gitu kan? Calon lawan itu banyak sih, ada Arab Saudi juga masuk, terus Korea Selatan yang paling dekat itu kita melawan Korea Utara. Korea Utara. Nanti kalau nggak salah di hari Senin besok. Senin besok nih? Iya, jam 9 itu kita melawan Korea Utara. Bagusnya tuh tim pertandingan sepak bola tuh masing-masing tim pakai kostum gitu ya. Kostumnya olahraga telah ditetapkan. Coba lu bayangin kalau seandainya tiap-tiap negara itu bukan pakai kostum. Pakai pakaian apa? Ada negara masing-masing gitu kan. Ribet. Arab Saudi dia pakai gamis. Iya. Begitu Indonesia. Oh, kita menang. Kalau kita menang, kita boleh milih banyak kan. Kita nih Papua kita pakai dulu. Pakai koteka. Iya. Ada gue main bola tuh. Kadang-kadang. Iya. Lanjut. Nah, jadi itu syarat lolos untuk Piala Dunia itu yang pertama kuota itu sekarang 48 negara yang diambil. 48 negara si Piala Dunia ini nih. Iya, yang Piala Dunia ini 48 negara. Itu 2 kali lebih banyak daripada di tahun 2023 gitu loh. Jadi FIFA itu kalau di kita mungkin memberikan kebijakan atau apalah gitu loh. Saya juga berarti usahanya juga memberikan lebih sebenarnya lebih mudah. Justru lebih mudah karena pesertanya lebih banyak. Jadi kuotanya lebih. Enggak, maksudnya dari peluangnya itu lebih usaha banyak. pertandingannya kan pasti panjang juga gitu kan. Jadi nantinya setelah di Piala Dunianya iya. Iya, betul. Gitu. Nah, di zona Asia itu ada 8 wakil negaranya itu. Nah, terus yang lolos jadi gini, U17 kita ini sekarang sebenarnya lagi turnamen di Piala Asia. Jadi yang saya bilang tadi bahwa yang grup atau juara grup dan runner up artinya lolos ke 8 besar itu sudah otomatis masuk ke Piala Dunia nanti. Itu loh, udah secara otomatis masuk Piala Dunia. Itu. Nah, akan diadakan di Qatar dan kemungkinan di bulan November 2025 nanti kita akan terbang ke sana tuh. Di akhir tahun ya. Betul. Mudah-mudahan yang terbaik lah. Amin. Gitu. Nah itu. Nah kebetulan juga Qatar secara otomatis menjadi peserta di tahun 2025 ini karena apa? Karena tuan rumah menjadi tuan rumah itu. Sama seperti waktu Indonesia menjadi tuan rumah. Iya, tapi gagal otomatis. Nah, iya, masih jadi tuan rumah penonton doang gitu kali ya. Iya. Itu memang udah jadi kayak tiket kalau bahasanya free pass lah. Iya. Pas. Kalau jadi tuan rumah itu negaranya pasti ikut Piala Dunia. Ya, jadi sejarah di tahun 2023 itu Indonesia kenapa menjadi peserta karena menjadi tuan rumah. Nah, sebenarnya di saat itu tuh Peru yang menjadi tuan rumah. Iya, Peru. Tapi karena ketidakmampuan dia untuk untuk menyelesaikan infrastruktur seperti lapangan lah segala macam gitu, nggak selesai tuh yang ditargetkan sama FIFA. Jadi dia mengundurkan diri. Ya entah mungkin karena keuangan atau apalah, kurang paham juga gitu. Akhirnya FIFA menunjuklah Indonesia. Tapi kok ada tapinya? Ada tapinya nih. Pertinyiin nih. Itu termasuk kalau ngebahas ini tuh kayak sejarah yang kurang enak sebenarnya.
kesempatan kita tuh kemarin tuh sebenarnya besar kan, kita udah tuan rumah, free pass itu tadi, tapi karena gejolak politik pada saat itu akhirnya nggak jadilah kita tuan rumah. Yang U20. Hah? Yang U20 tapi. U20. Iya, yang 17 kita tetap jadi tuan rumah. Kita jadi tuan rumah. Iya, jadi gini ceritanya. Kenapa saat itu FIFA itu menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah? Karena sebelumnya itu kan Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah U20, tapi ditolak, tidak jadi. Karena apa? Karena ada Israel waktu itu yang menjadi peserta U20. Oh iya, U20. Iya. Ditolak waktu itu ya. Iya, akhirnya gak jadilah di kita, pindah ke Argentina. Nah, jadi FIFA itu memberikan hal baik lah, dispensasi atau apa gitu loh. Untuk Indonesia ya udah U17-nya ya, aja deh. Kan nggak jadi nih 20, U17 aja nih. Oh iya benar. Gitu, akhirnya jadilah U17 di Indonesia di tahun 2023. Tapi U20-nya tetap nggak jadi waktu itu. Balik lagi nih ke Piala Dunia 17 di tahun ini nih 2025 gitu kan. Tadi kan 48 negara tuh, Bet. Iya, 48 negara. 48 negara. Rencananya. Nah, sekarang yang udah semuanya pasti lolos, yang udah pasti lolos gitu deh. Tahu nggak lu yang udah pasti lolos tuh? Ya, jadi negara-negara yang sudah pasti lolos di Piala Dunia U17 itu untuk Asia dulu kali ya. Itu ada 9, ada Qatar, udah otomatis tuh karena dia tuan rumah. Oh, iya. Arab Saudi, terus Uzbekistan, terus Indonesia pastinya kan, ya. Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab, gitu loh. Dia akan masuk nanti. Iya, di Asia ya. Itu Asia, ada juga yang di Afrika, Amerika Latin, baik utara atau Amerika Selatan, terus Eropa kayak gitu. Nah itu sih. Nah, berarti kan yang menarik nanti tuh kemungkinan drawingnya itu kan kita akan satu grup dengan ya tim-tim Eropa lah. Atau Amerika Selatan gitu. Tim-tim kuat lah pastinya udah kan, Piala Dunia itu. Tergantung nanti undiannya. Sekarang ini 48 negara itu udah final apa belum sih? Update-nya tuh. Ada beberapa sudah final. Sudah final. Amerika Selatan nih, gue tahu nih. Amerika Selatan itu ada Argentina. Pasti itu. Iya, Chili, Argentina. Terus Kolombia, Paraguay juga. Juga. Iya, Brazil, Brazil bakalan seru tuh. Bakalan seru. Tapi ya nggak tahu ya dengan perbedaan mainnya antara pemain senior dengan U17. Tapi ya pasti sih bakalan seru sih. Tapi untuk di itu ya di Konfederasi Afrika ya, itu ada negara Mali gitu. Iya. Bolot mungkin ada kan? Hah? Bolot. Mali ada yang bolot kali nggak? Didin Boneng. Mali. Iya. Kok bisa situ sih, Pak? Makanya. Di Eropa juga. Eropa juga. Oh iya, Eropa apa lagi? Gue berharapnya nih. Ada satu, nanti kalaupun nanti kita udah drawing nih, pembagian gitu, grup gitu. Gue harapnya ada satu lawan kuat lah. Gitu. Harapnya apapun entah dari Eropa atau dari Amerika Selatan. Kalau misalkan gue pilihnya antara Brazil, Argentina lah. Yang mudah-mudahan satu grup gitu. Argentina lah. Kalau Eropa ya mungkin bisa Jerman gitu kan. Yeah, lolos nggak Jerman juga. tuh? Lolos, Jerman lolos, Portugal, Inggris. Paling nggak ada satu lawan kuat gitu, jadi hitungan. Itali juga. Wah. Seru pasti kalau bisa menang lawan itu kan udah bisa bukan wakilan. Maksudnya. Iya, tapi gini Pak, yang ditakutkan itu karena yang tadi saya bilang minim pengalaman latih tanding dengan negara-negara luar nih, takutnya ya itu mentalnya itu down duluan gitu loh. Makanya itu. Tapi kan ini kita masih ada jeda sampai dengan November mungkin bisa latih tanding ya. Biasanya kan TC-nya kan agak panjang tuh kalau kelompok umur. Gue ngarepnya tuh kita ketemu tuh satu paling nggak satu negara yang benar-benar kuat gitu nanti di drawing gitu. Walaupun misalnya
secara ini kayaknya berat gitu ya. Iya. Berat gitu kan. Berat banget Tapi peluangnya. kalau kita ketemu tim-tim. dengan mereka itu terus kemungkinan menang gitu kan, itu luar biasa. Wah, pastinya luar biasa. Jadi tolak ukur kekuatan kita juga. Dan udah bisa buktikan bahwasannya Indonesia itu punya pemain-pemain yang bermental dan berkualitas bagus. Iya. Dan mampu berkompetisi. Betul. Memang kan kekurangannya di sini ya mungkin Eropa ya bisa dibilang berat tuh kalau kita ketemu Eropa. Karena dari sisi pembinaan itu juga dari kecil dia udah pak tuh udah rapi lah gitu kan. Gitu loh. Nah, itu yang negara kita nih khususnya PSSI itu lagi membenahi ke arah sana gitu loh. Ke arah sana betul. Ya mudah-mudahan sih persepak bola Indonesia tuh poinnya kedisiplinan aja. Disiplin. Betul. Itu fondasi. Sampai ketika mereka tuh udah mendapat kemenangan, terus akhirnya kalau bisa dibilang ujub tuh kayak mentang-mentang akhirnya lupa dengan apa yang seharusnya mereka lakukan. Tetap injak bumi lah. Ya betul. Ya itulah. Nggak ada yang nggak mungkin sih sebenarnya. Kalau dengan semangat dan kedisiplinan itu kita bisa jalankan itu dengan baik dan bersinergi, ya hasilnya bakalan maksimal gitu loh. Betul. Dan mudah-mudahan bisa menjadi juara. Itu kan harapan kita seperti itu. Gitu. Ya intinya kita harapkan dari Garuda Muda ini usaha yang gigih lah gitu loh. Terus semangat. Ya apapun hasilnya nanti paling enggak kita bisa ngelawan dulu gitu loh. Bisa ngelawan. Betul. Enggak inferior dari tim-tim negara lain nantinya kalau misal bertemu negara besar gitu ya, negara yang memang sepak bolanya itu udah maju gitu loh. Yang penting itu aja dulu. Gitu. Bertanding secara totalitas ya kan. Latihannya sungguh-sungguh gitu kan. Karena kan barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Itu kan gitu. Bener. Nah itu ya betul. Bener. Setuju. Nah jadi balik lagi nih, Indonesia ini yang tadi ditanya bahwa sudah berapa kali masuk Piala Dunia di timnas U17 itu udah kedua kalinya sebenarnya dengan yang sekarang, karena di tahun 2023 Indonesia secara otomatis menjadi peserta karena tuan rumah. Nah itu pun hanya mampu finish di urutan ketiga ya di grup B itu setelah kita itu menahan Ekuador 1-1, terus lawan Panama juga seri 1-1, satu sama, terus dikalahkan terakhir sama Maroko 1-3 itu. Nah akhirnya hanya mampu di finish di posisi ketiga di grup B itu loh saat itu. Nah mudah-mudahan nih di Piala Dunia U17 tahun 2025 ini ya Indonesia bisa lebih maksimal lagi usahanya dan mampu bersaing dengan tim-tim Eropa yang tadi gitu loh. Sehingga hasilnya jauh lebih baik daripada tahun 2023 lalu. Amin. Gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Itu menjadi harapan kita semua sih ya, sebagai harapan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia gitu loh. Tapi mainnya di Qatar sih. Coba mainnya di Indonesia. Enggak juga ya. Enggak dong. Itu aja di Jeddah aja kita bisa sempurna. Justru bagus di Qatar, ya kan. Mentalnya tuh benar-benar sangat rugi. Main di kandang orang, menang pula. Betul. Dan mudah-mudahan supporternya penuh juga tuh nanti kalau Indonesia main di Piala Dunia di Qatar ya. Mudah-mudahan. Tolong Pak, jadi para Pak Menteri yang di sana TK suruh ikut nonton aja. Biar ngedukung. Kedubes konsulat. Udah ini Qatar, Qatar apa lagi, gitu ya kan? Iya betul. Tenang aja. Di mana timnas kita main, pasti ada yang nonton. Pasti walaupun sedikit ya. Iya betul. Mau di planet Pluto juga, aneh nonton, coba aja dah. Pada gila bola, Pak sebenarnya. Iya. Masyarakat gila bola Indonesia benar. Indonesia tuh. Wow. Ya itu paling kita cuma bisa memberikan semangat buat adik-adik kita nih di timnas U17. Terus semangat, berlatih dan disiplin sehingga mampu meraih hasil yang maksimal. Ya, gitu Coach Nova sekali lagi. Coach Nova juga.
Coach Nova semangat terus. Coach Nova, terima kasih. Garuda Muda terus berlatih dengan disiplin itu tadi ya, fondasi. Disiplin, semangat juang. Jangan pernah ujub. Jangan inferior gitu. Tapi juga jangan jadi sombong, jangan terlalu pede gitu loh. Dengar kata pelatih, ikutin skema. Betul. Tetap menginjak bumi. Iya, itu aja. Betul. Jangan sombong. Gak nginjak bumi agak repot soalnya. Agak repot, ngambang. Disenggol jatuh, Pak. Senggol jatuh. Iya. Betul. Nggak ada kekuatan. Bukannya nggak ada kekuatan, nggak napak. Oke, semangat terus. Jadi semoga persepak bola Indonesia. Mantap. Umumnya, khususnya U17. Dan di Piala Dunia nanti. Itu. Semoga hasil yang terbaik. Baik dan memuaskan. Amin. Dukung terus, kita juga harus dukung terus di kategori umur apapun, apalagi senior juga nih. Senior juga lagi berjuang. Tetap kita dukung. Semoga bulan Juni lawan Cina deh. Terus habis itu lawan Jepang ya? Lawan Jepang. Ya, hasil terbaik lah dari dua itu. Lawan Cina kita insya Allah menang. Lawan Jepang kita realistis. Paling enggak seri syukur-syukur menang gitu kan. Iya, betul. Bola itu bundar. Betul. Ya, kalau kotak, kotak. Tuh, kotak. Coba lu rendang. Susah. Iya. Oke. Kayaknya cukup ya? Cukup. Sampai di sini pembahasan kita podcast H4 tentang sepak bola timnas U17 yang lolos Piala Dunia. Sekali lagi kita doakan semoga hasil yang terbaik dari Garuda Muda. Mantap. Mantap. Tutup, Pet. Hah? Tutup deh. Udah. Ya udah. Tutup deh apa? Ente nggak buka, ente nutup dong. Pakai yel-yel gitu. Pakai apa? Yel-yel penyemangat. Apa ya? Ya semoga tanah airku menggema di semua stadion dunia, dimanapun timnas kita bermain. Cukup sekian, terima kasih atas kesediaannya untuk menyaksikan podcast kami H4 IP Hura-Hura. Semoga dapat menjadi hiburan bagi teman-teman semua. Gitu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garuda di dadaku. Hip hura-hura, hip hura-hura, gembira ria kita bersama.